sebagai seorang perempuan itu kita harus mau berani. Kemudian yang kedua yang saya tarik sebagai motto diri saya sendiri itu adalah be humble, be kind, be brave. Nah, Bluebird dibangun dengan nama Bluebird itu sebagai burung pembawa kebahagiaan. Selamat siang Ibu Noni, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat selalu Mulan. Wah, kalau melihat Bu Noni ini semangat terus ya, jadi orang-orang di sekitarnya juga ke bawah semangat terus. Harus terus semangat, itu penting banget. Itu poin penting kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari mungkin ya Bu ya. Baik Bu, ini kita di podcast bercerita bisa ngobrol santai aja dulu ya Bu ya, dan kita cerita bagaimana Bluebird itu selama perjalanan 50 tahun dan diakhiri dengan bagaimana peran perempuan gitu di Indonesia dan di perusahaan khususnya. Baik Bu, yang pertama nih, tahun ini kan Bluebird berusia 50 tahun. Menurut Ibu, apa sih rasa sukses Bluebird sampai sekarang? Ya, kita benar-benar harus merasa bersyukur bahwa insya Allah Bluebird tahun ini 1 Mei 1972 kan dimulainya ya, berarti insya Allah 1 Mei nanti kita sudah berusia 50 tahun. 50 tahun itu merupakan umur yang sangat panjang untuk sebuah perusahaan. Karena kalau seperti kita ketahui bersama, banyak sekali perusahaan itu nggak nyampe lebih dari 5 tahun ya, majority of the companies. Jadi itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri, itu dulu nomor satu. Apa yang paling utama yang membawa kita sampai sekarang ini, itu adalah nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pendiri Bluebird sendiri. Almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah Djokostoneша, kemudian almarhum Dr. Chandra Soeharto, dan juga Pak Purnomo, Dr. Purnomo Prawiro yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak Pur ya. Nah, beliau itu membangun Bluebird perlahan-lahan berdasarkan nilai-nilai yang diutamakan kepada satu kejujuran yang tinggi. Kemudian kedua, kami percaya bahwa sukses yang berkesinambungan itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Jadi nggak ada tuh yang namanya instan sukses gitu ya, nggak mau usaha, nggak mau kerja keras tapi mau cepat kaya gitu kan, banyak sekali yang seperti itu sekarang. Nah, Bluebird dibangun benar-benar berdasarkan kekuatan kerja keras, disiplin, karena disiplin itu menjadi dasar etos kerja kita, dan juga rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Nah, dengan berjalannya waktu, kita juga menambahkan beberapa value seperti kreatif, berinovatif, karena kita harus selalu berkembang, karena perubahan zaman itu semakin lama semakin cepat. Dan saya rasa ini adalah nilai-nilai dasar dari Bluebird yang sangat penting, yang sudah membawa Bluebird ini menjadi sebuah perusahaan transportasi yang dipercaya oleh masyarakat. Kenapa kita dipercaya? Karena layanan kita yang andal, aman, nyaman, mudah, dan personalized. Gampang sih disebutin, tapi belakangnya kan sangat kompleks ya. Betul. Apa yang dilakukan dari rekrutmen pengemudi pertama, bagaimana kita semuanya sebagai keluarga besar itu harus balance antara reward dengan punishment, benefit dengan kewajiban kita masing-masing. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara menyeluruh. Betul, jadi dari hulu ke hilir tuh benar-benar dipikirkan gitu ya Bu oleh Bluebird. Ya. Mulai dari rekrutmen, operasional, dan lain sebagainya. Ya, dan hubungan antar keluarga besar Bluebird yang biasa kita sebut itu juga sangat penting gitu. Dan itu saya pikir satu hal yang perlu dijaga, yang sudah dibangun dengan sangat baik selama 50 tahun, dan kita harus jaga untuk lebih dari 50 tahun ke depan. Oke Bu, nah tantangan apa nih yang mendapat perhatian terbesar dari Ibu Noni saat ini? Banyak tantangan yang sudah dihadapi Bluebird sebagai perusahaan, mulai dari berdiri. Waktu berdiri dulu mungkin kita bisa baca dari buku Sang Burung Biru ya, bahwa di awal itu nggak ada yang mau kasih kredit. Di mana-mana bisnis kan kalau nggak dapat kredit usaha di awalnya kan susah ya. Jadi itu adalah pertama, untuk membangun kepercayaan. Itu tantangan yang terbesar. Dan kepercayaan itu bisa berhasil dibangun oleh para pendahulu kita, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dan harta tersimpan dari Bluebird itu sendiri yang nggak boleh kita sia-siakan, ya itu satu. Itu tantangan pertama. Kemudian kedua, bagaimana Bluebird membangun nilai-nilai dasar tadi, sehingga seluruh keluarga besar Bluebird Group bisa menghayati dan menjalankan itu sehari-harinya. Ya itu sangat penting tuh, itu dibangun dari awal. Nah itu juga tantangan bagaimana kita keep
value-value itu terus-menerus. Bagaimana kita bisa meneruskan budaya perusahaan yang sudah sangat kuat. Kemudian tantangan untuk menghadapi perubahan-perubahan dari kebutuhan pelanggan. Ya kan setiap era itu pasti ada perubahan dari kebutuhan pelanggan. Kemudian juga tantangan bagaimana kita menghadapi perubahan dari teknologi itu sendiri. 2016 kita masih ingat kita dihadapi tantangan disruption dari yang quote-unquote technology. Di mana pada saat itu dianggap Bluebird itu adalah perusahaan konvensional meskipun sebenarnya kita sudah melakukan inovasi cukup banyak ya. Historinya kan bisa dilihat tuh semua di website ya. Tetapi persepsi itu sangat penting. Dan bagaimana kita selalu bisa cepat beradaptasi, yang penting tanpa menghilangkan jati diri. Jadi beradaptasi itu bukan berarti ikut-ikutan berubah 100% gitu 100% ya. Atau ngikutin tren. Nah sekarang kan trending itu gitu kan. Nah bukan berarti itu, tapi untuk kita bisa beradaptasi dengan sukses, kita harus bisa mengenali kekuatan kita tuh apa. Tapi kita juga harus bisa mengenali kelemahan kita apa gitu, sehingga pada saat kita beradaptasi kita bisa melakukan eksplorasi berbagai cara. Nah itu tantangan ya, mengenali diri kita sendiri dengan sangat baik. Itu penting banget loh untuk kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Ya, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri, kemudian juga beradaptasi tanpa menghilangkan jati diri ya Bu ya. Nah selain itu Bu, seiring dengan Ibu kan tadi bilangnya perkembangan zaman itu bahkan dirasa lebih cepat gitu ya sekarang ya Bu ya. Semakin lama semakin cepat. Iya, kayak dulu tuh kayak mungkin per abad, terus per 50 tahun mungkin per tahun pun bisa gitu ya ada perkembangan zaman gitu, apalagi sekarang di era digital. Iya, gue inget ya kalau dulu kita bikin namanya midterm strategy planning itu 5 tahun. Iya. Kemudian tahun 2016 kita rubah midterm strategy planning itu 3 tahun. Iya. Kalau sekarang kita midterm strategy planning itu 1 tahun dan setiap 3 bulan kita harus bisa bersiap untuk beradaptasi, gitu, melakukan adaptasi setiap 3 bulan karena perubahan dari teknologi yang sangat cepat dan itu yang mendrive perubahan dari kebutuhan manusia sendiri. Ya, betul. Nah, berarti sekarang apalagi Bu yang harus dimiliki atau dipertahankan di era-era seperti sekarang ini, di era digital oleh pengemudi khususnya dan karyawan sebagai keluarga besar Bluebird Group, terlebih nih sekarang kan udah generasi Gen Z ya, yang milenial dan Gen Z gitu Bu ya, dan generasi-generasi itu menjadi pelanggan kita Bu sekarang. Udah gitu juga pengemudi dan karyawan juga masuk gitu di keluarga besar Bluebird Group. Menurut Ibu tuh apa yang harus dimiliki? Saya pikir yang masih terus harus dimiliki, terus dilanjutkan adalah seseorang dan juga perusahaan itu harus mempunyai purpose yang sesuai. Kan masing-masing individu kita punya purpose dong in life gitu. Kita tujuannya mau apa sih? Kita hidup kan bukan yang cuma sekedar bangun pagi terus udah masuk kerja terus pulang terus nggak ada artinya gitu ya. Nah itu saya rasa harus sesuai dengan tempat kita bekerja, itu nomor 1 dulu. Nah Bluebird dibangun dengan nama Bluebird itu sebagai burung pembawa kebahagiaan. Berarti kan itu yang pertama kali harus kita resapi, dalam arti setiap kali kita melakukan apapun itu dengan tujuan kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Nah, tetapi kita nggak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau kita sendiri juga kemeropok gitu di dalam. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri itu kita harus menggalinya dari dalam juga ya. Karena kalau kita hanya melihat keluar gitu, membandingkan dengan yang lain, kita nggak akan pernah bisa puas. Which is okay, tapi kita juga harus bisa menyadari apa yang kita miliki. Kembali lagi ke situ. Nah, itu persamaannya mau generasi manapun itu pasti kita punya personal purpose. Nah, itu yang harus kita matching sekarang nih. Personal purpose dari generasi-generasi yang baru dengan personal purpose dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, saya yakin banyak sekali dari Gen Z, semualah namanya sekarang sampai Alpha, Beta, Delta segala macam itu bukan hanya COVID yang pakai Delta ya. Nah, jadi saya yakin masing-masing itu mempunyai purpose yang baik. Nah, kalau dengan sebagai pelanggan Bluebird yang selalu kita sampaikan, itu kan setiap kilometer berarti ya. Sebagai pelanggan Bluebird itu setiap kilometer yang kita lakukan dengan Bluebird itu pasti insya Allah kita bisa bagikan dengan lebih luas lagi. Contoh dengan beasiswa, Kartini Bluebird, lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, itu
saya masih merasa itu adalah suatu padanan dengan generasi-generasi yang masih ke depan. Nah, perbedaannya generasi anak muda ini nggak sabaran. Ya, jadi maunya semuanya serba instan gitu, maunya semuanya serba cepat, maunya semuanya serba pasti. Nah, di mana hal ini masih bisa didapatkan dengan adanya advancement of technology. Nah, itulah hal-hal yang kita mesti pikirkan bagaimana kita sebagai sebuah perusahaan bisa terus memberikan kebutuhan perubahan-perubahan dari kebutuhan pelanggan itu tadi. Kalau dulu orang pesan taksi nunggu 1 jam nggak apa-apa. Kalau sekarang 3 menit udah kelamaan, ya itu kan tracking terus gitu ya. Nah jadi hal-hal yang seperti ini yang dulunya kita anggap tidak apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Itu kan simple ya. Tapi saya tetap percaya bahwa advancement of technology itu harusnya digunakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi kita justru jangan drive oleh advancement of technology. Kita harusnya menggunakan teknologi yang ada itu sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Tadi catering those needs gitu. Karena concentration of spend anak sekarang itu udah memang secara biologi aja udah berbeda dengan zaman kita zaman dulu gitu, yang disuruh duduk diam di kelas bisa lipat tangan sampai 1 jam gak bergerak gak ngomong. Sekarang kan nggak mungkin banget. Jadi kita harus bisa mengerti perubahan-perubahan yang ada sekarang, harus bisa beradaptasi, harus berubah, kembali lagi tanpa merubah jati diri kita. Oke, Bu. Kemudian ada nggak sih, Bu, moto dari Ibu yang bisa disebarkan gitu untuk kita semua? Saya banyak belajar ya dari semua orang. Saya juga banyak belajar dari almarhumah nenek saya. Jadi kalau motonya tuh bisa satu buku sendiri. Tapi yang paling basic aja mungkin ya, yang paling penting dalam hidup itu sesuai dengan pesan almarhumah dan juga orang tua saya, kita harus selalu bisa melihat ke bawah dan ke atas pada saat yang bersamaan. Apa sih artinya? Kita harus bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, karena pasti ada orang yang lebih kuranglah daripada kita, atau tantangan lebih besar lagi daripada kita pada saat apapun. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus bisa melihat ke atas, karena selalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Baik secara personal maupun secara perusahaan ya. Jadi secara perusahaan pun juga kita nggak boleh bertepuk diri bahwa kita sudah survive tantangan waktu 2016, disruption teknologi, kita sudah survive pandemi, berarti nggak ada lagi yang bisa ngalahin kita. Nah itu kita nggak boleh tuh takabur begitu. Jadi kita harus selalu bisa memacu diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Karena pasti, meskipun sekecil apapun, pasti ada yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Itu saya pikir hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua yang saya tarik sebagai moto diri saya sendiri itu adalah be humble, be kind, be brave. Kenapa be humble? Be humble itu dalam arti kalau istilah Indonesia kan kayak padi semakin tua semakin merunduk ya. Nah, be humble itu berarti kita harus selalu open. Kita harus bisa menghargai orang lain, kita juga harus selalu open bahwa kita harus mau terus belajar. Itu hubungannya dengan yang hashtag keep growing, keep learning itu. Pantesan di Instagram Ibu sering nulis itu ya. Jadi berhubungannya ke situ tuh. Karena itu adalah salah satu sifat yang menunjukkan humbleness ya, humility gitu. Karena kalau kita merasa kita yang paling pintar, kita udah gak mau belajar lagi. Padahal setiap detik pasti ada ilmu baru yang kita bisa pelajari. Ya, so be humble. Kemudian be kind. Be kind dalam arti bukannya berarti kita jadi sama semua orang senyum-senyum nanti disangka juga aneh gitu ya. Tapi be kind itu selama niat kita baik. Jadi pada saat kita melakukan apapun, niat kita itu harus baik. Ya. Dan kita harus yakin kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, dengan niat yang baik, itu hasilnya juga akan baik. Itu be kind di situ. Kita harus bisa menghargai setiap orang gitu, dengan segala usahanya. Nah, kemudian be brave. Karena di keadaan yang seperti ini, nggak mungkin kita tidak mau membuat suatu keputusan yang mungkin pada saat itu dirasakan berat. Ya, saya selalu sampaikan ke anak-anak saya juga gitu bahwa hidup ini adalah membuat keputusan-keputusan yang mungkin memang keputusan yang berat semua gitu. Hanya kita tetap harus bisa membuat keputusan di antara pilihan-pilihan yang mungkin not truly in our favor gitu ya. Jadi be brave. Kita coba dulu. Nggak apa fail sekali-sekali selama nggak kayak
cuma coba-coba tapi nggak mikirin resiko. Jadi resiko tetap harus dipikirkan, tapi resiko yang manageable ya. Jadi nggak mungkin kita 100% nggak boleh ada resiko dulu baru kita mau melakukan, betulnya itu nggak mungkin. Jadi yang penting kita harus mencoba dulu. We have to be brave untuk mencoba. Kita harus brave juga untuk istilahnya kita harus mau ngakuin kalau kita membuat kesalahan juga. There is bravery. Itu adalah suatu tindakan yang sangat brave untuk mengakui kesalahan kita sendiri. Karena kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, barulah kita bisa mencoba untuk memperbaikinya ya. Kalau kita udah nyoba sesuatu dan kita kekeh, karena kita udah nyoba, kita malu nih kalau misalnya ngakuin salah gitu ya. Dan kita nggak akan maju-maju. Betul. Ya, jadi be humble, be kind, and be brave. Be humble, be kind, and be brave. Oke, berarti itu ada kaitannya dengan hashtag ibu ya, di Instagram ibu. Itu hanya salah satunya berarti kan? Growing. Oh gitu Bu. Yeah. Ada lagi mungkin yang disampaikan terkait dengan keep learning dan keep growing Bu? Hashtag keep growing, keep learning itu sebenarnya berhubungan dengan yang 3 tadi juga. Karena kembali lagi dalam hidup ini kita pasti harus selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Kita nggak harus selalu menjadi perfectionist. Karena nggak ada satupun manusia di dunia diharapkan untuk menjadi sempurna kan. Kita kan hidup di dunia ini karena kita mau belajar gitu ya. Nah itulah tujuan kita hidup. Makanya kita harus selalu mau berusaha untuk belajar sesuatu yang baru. Berusaha untuk growing our mindset, terbuka. Kan kalau sekarang jargon-jargon banyak tuh harus menghargai diversity, perbedaan-perbedaan, harus inklusif. Saya pikir itu adalah bagian dari growth mindset. Yang hashtag keep growing itu adalah mempunyai growth mindset. Di mana kita mau selalu belajar sesuatu yang baru. Belajar tuh bukan hanya dari buku aja loh ya. Dari pengalaman orang juga bisa ya. Pengalaman orang. Bluebird contohnya ya. Kekuatan Bluebird ini adalah kita mempunyai wisdom yang sudah kebijakan-kebijakan dan pengalaman yang sangat mahal dan sangat kaya selama 50 tahun. Ya, kalau itu kita bisa kombinasikan dengan kita mau belajar untuk menghadapi teknologi perubahan yang baru, perubahan-perubahan kebutuhan pelanggan yang baru, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk Bluebird. Jadi kita nggak boleh melupakan tuh yang kekuatan yang sudah dibangun sebelumnya juga. Oke Bu, terima kasih. Berarti kayak gini juga kan kita belajar ya dari Bu Noni, kita tetap belajar, tetap bisa bertumbuh karena Bu Noni tadi punya banyak konsep yang mudah-mudahan bisa kita terapkan juga ya Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan selanjutnya tentang perempuan mungkin ya. Jadi saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu di pucuk pimpinannya tuh perempuan gitu. Bahkan Bluebird sendiri tuh banyak yang belum tahu juga mungkin ya pendirinya adalah seorang perempuan gitu ya. Nah, menurut Ibu apa sih arti pemimpin perempuan dan definisi perempuan yang sukses? Saya pikir itu pertanyaannya agak-agak susah-susah gampang ya. Karena saya itu orang yang percaya yang namanya pemberdayaan perempuan itu adalah memberikan opportunity, kesempatan kepada seorang perempuan untuk berkarya lebih. Nah, kesempatan untuk setiap orang itu datangnya bisa dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kebetulan Bluebird ini dibangun oleh seorang perempuan, almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah Djokostono SH, di mana pada saat itu tujuan utama beliau adalah bagaimana beliau bisa memastikan pendidikan anak-anaknya terus berlangsung dengan baik. Karena beliau waktu itu meninggal oleh suami beliau. Nah, itu adalah tantangan utama bagi almarhumah pada saat itu. Nah, sebagai seorang ibu, ini saya pikir mungkin yang membedakan Bluebird dibandingkan perusahaan transportasi lainnya pada saat itu. Karena beliau sangat concern terhadap hubungan kerja dengan para karyawan, hubungan kerja dengan para pengemudi. Sehingga naluri keibuan itu benar-benar berasa di perusahaan kita dari awal dibangunnya Bluebird itu sendiri. Saya ingat waktu saya kecil, kita sering sekali makan bareng, makan malam bareng gitu dengan para pengemudi, dengan para karyawan karena kantor kita adalah rumah kita kan. Nah, mungkin sifat keibuan itulah yang membuat value-value dasar atau nilai-nilai dasar Bluebird itu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, namun yang paling penting adalah
setiap orang itu harus bisa diberikan kesempatan yang sama. Itu paling penting. Kalau khususnya sebagai seorang perempuan, itu kan ada dua sisi berarti ya. Sebagai orang tua, kalau kita punya anak perempuan dan anak laki, ya kita harus memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak perempuan dan anak lakinya. Ini juga yang dilakukan di beasiswa Bluebird. Sehingga semenjak awal adanya beasiswa Bluebird, awal berdirinya Bluebird Peduli, waktu itu sekitar tahun 99, pada saat itu jumlah penerima beasiswa perempuan itu nggak terlalu banyak. Mungkin kurang dari 10%. Nah, pada saat ini jumlahnya 50%, bahkan kadang-kadang lebih dari 50%. Ini adalah suatu menurut saya kesuksesan yang kita lakukan bersama gitu. Nggak mungkin Bluebird Peduli jalan sendiri. Itu Bluebird Peduli bisa memberikan beasiswa ke lebih dari 50% anak perempuan itu karena orang tua. Karena para pengemudi dan para karyawan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuannya untuk bersekolah kan gitu. Nah, kami kan hanya memberikan dukungan saja ya terhadap itu. Tapi ini adalah value-value atau advancement yang kita bisa ukur gitu dengan baik. Nah, kemudian juga yang penting sebagai seorang, ini sisi satu dari pihak sekitar ya, orang tua, lingkungan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah diri kita sendiri juga. Sebagai seorang perempuan, itu kita harus mau berani. Kita harus berani untuk mengambil kesempatan yang ada. Kalau kesempatan dikasih tapi kitanya kayak takut atau gitu kan, aduh nanti gimana lebih banyak gimananya, ya nggak maju-maju gitu. Akhirnya seringkali banyak orang bicara, kan ada glass ceiling katanya, kalau perempuan tuh ada glass ceilingnya gitu. Meskipun nggak kelihatan tapi ada. Nah, menurut saya kita sebagai seorang perempuan lah yang harus bisa mendobrak itu ya, mendobrak glass ceilingnya itu sendiri ya. Dan seringkali juga kita sebagai seorang perempuan tuh kita yang justru bikin glass ceilingnya itu untuk kita sendiri. Kita yang mengkungkung diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita nggak bisa sehebat laki-laki itu. Kita tidak bisa menghadapi tantangan yang sama dengan para laki-laki misalnya. Nah, Bluebird ini kan berada di industri yang didominasi laki-laki. Betul. Industri transportasi itu bisa dibilang bukan hanya dominasi laki-laki pekerja sebagai pekerja, tetapi memang industri yang lebih maskulin gitu, bukan industri feminin. Nah, dan kenyataannya bisa dibangun oleh seorang perempuan. Dan kenyataannya ayah saya bisa mempercayakan tampuk pimpinan kepada anak perempuannya gitu. Dan keluarga saya itu juga sangat untung karena di keluarga kan perempuan juga minoritas ya. Generasi saya kan ada 7, perempuannya hanya 2. Jadi bahwa kepercayaan dari keluarga kita untuk memberikan kesempatan kepada yang equal opportunity tadi itu menurut saya merupakan suatu hal yang sangat baik. Dan itu saya pikir yang perlu kita bangun bersama dan kita perlu suarakan bersama. Nah, bukan berarti perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Menurut saya kita semua ini harus bersama-sama membangun. It is true bahwa setiap orang itu ada sifat feminin dan ada sifat maskulinnya. Hormon aja kita punya semua kan gitu ya. Hanya di laki-laki testosteron lebih tinggi gitu. Nah, jadi setiap individu itu pasti punya sisi feminin, pasti punya sisi maskulin. Nah, sebagai seorang perempuan, kita mesti bisa memberikan lebih banyak sisi feminin kita, sehingga semuanya tuh bisa justru saling mendukung. Dari segi laki-laki bisa saling mendukung, dari sisi masculinity-nya, dari perempuan bisa mendukung dari segi feminitasnya. Jadi perusahaan itu bisa utuh gitu loh. Kalau istilah bisnis sekarang, istilah education sekarang yang diversity itu kan, itu kan ya bagaimanapun juga kalau orang zaman dulu bilang 2 kepala kan lebih baik daripada 1 kepala ya kalau kita berpikir, karena kita bisa melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Nggak usah perempuan, nggak usah laki-laki. Kita sama-sama perempuan aja bisa melihat dari sudut yang berbeda kan. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya perlu diperdebatkan bahwa lebih diversity itu lebih baik daripada hanya satu jenis pemikiran. Nah, itulah yang saya pikir kalau saya biasanya menyampaikan, untuk negara kita bisa maju kalau kita luasnya.
untuk perusahaan bisa maju, itu kebutuhan dari sebuah negara atau kebutuhan dari sebuah perusahaan itu untuk menggunakan semua resources-nya dengan seproduktif mungkin. 50% dari penduduk Indonesia ini adalah perempuan. Kalau justru jumlah tenaga kerja perempuan ini tidak digunakan secara produktif, kita akan ketinggalan dari negara-negara lain gitu. Jadi bukan hanya kebutuhan perempuan ini benar-benar kebutuhan perusahaan dan kebutuhan negara gitu untuk semua perempuan ikut berpartisipasi untuk kemajuan negara kita kan. Nah, tapi on the other hand, bukan berarti yang hebat itu hanya perempuan-perempuan yang bekerja di perusahaan gitu. Setiap profesi yang dilakukan oleh setiap individu selama itu produktif, itu adalah profesi yang baik. Kalau seorang perempuan memilih sebagai ibu rumah tangga saja, hanya untuk mengurus anak-anaknya, itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia bila dikerjakan dengan baik. Karena berarti ibu ini harus benar-benar make sure anak-anaknya pendidikannya baik, rumah tangganya baik, dan sebagainya. Tapi jangan memilih untuk tinggal di rumah hanya karena takut. Itu yang saya bilang tadi, be brave. Ya. Itu perlu, itu sangat penting. Nah, jadi semua profesi itu baik selama kita lakukan dengan baik. Oleh sebab itu di Bluebird kan kita juga ada Kartini Bluebird ya. Jadi selain kita mengajak perempuan untuk ikut menjadi pengemudi perempuan, ikut di dalam manajemen perempuan, tapi juga kita mengajak para istri pengemudi yang mau membantu ekonomi keluarga dari rumahnya masing-masing. Karena seringkali sebagai seorang perempuan kita memang bukannya karena terkungkung atau terpenjara, tetapi kita harus ngurusin anak yang masih kecil, harus ngurusin rumah tangga di rumah kita gitu. So that is okay. Nah, kita memberikan kesempatan kalau ingin meningkatkan ekonomi dengan Kartini Bluebird. Bergabung di Kartini Bluebird. Ya, bergabung di Kartini Bluebird juga. Gitu. Dan itu juga terbuka untuk putri pengemudi ya? Iya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk para putri pengemudi, para istri dari pengemudi dan karyawan, kalau ikut bergabung di Kartini Bluebird, sehingga kita bisa memberikan kontribusi lebih. Dan di situ pun juga mungkin Wulan ingat juga ya, pada saat kita selalu melakukan pembukaan kelas baru gitu kan untuk Kartini Bluebird, Bluebird kan tidak mengharapkan ada imbalan ya dari program-program yang kita berikan. Yang kita inginkan adalah anak-anaknya itu mereka diberikan kembali lagi equal opportunity untuk bersekolah. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan setiap anak itu bisa bersekolah. Laki-laki, perempuan, itu mereka bisa bersekolah. Jadi kesempatan yang sama juga ya? Iya, gitu. Jadi semuanya kembalinya ke situ juga. Oke Bu, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan mungkin secara singkat kepada perempuan-perempuan hebat di Indonesia? Saya yang paling pertama terus semangat. Ya. Oke. Terus semangat, pantang mundur. Kita harus selalu bisa mencari energi kita sendiri. Dan kita juga harus bisa mengidentifikasi yang saya sebut biasanya energy vampire. Tapi soalnya pasti ada aja tuh orang-orang di luar sana yang kerjanya kayaknya ngabisin energi kita banget. Nah itu perlu di avoid ya, itu udah nggak usah dipikirin, nggak usah diliatin deh gitu kan. Dan yang paling penting adalah yang saya sudah sebutkan tadi. Be humble, be kind, and be brave. Love yourself, nggak perlu menjadi seorang perfectionist. Karena semakin kita imperfect, semakin kita bisa belajar banyak. Thank you, Ibu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir seputar Bluebird Group, Bu. Ngomong tentang Kartini Bluebird, apa sih menu favorit Ibu dari Kartini Bluebird? Aduh, banyak banget kalau menu favorit. Tapi saya tuh yang selalu saya cariin itu adalah yang kue yang ada pakai Mazola ya? Iya, aduh itu enaknya setengah mati. Itu saya nggak bisa tuh jauh-jauh dari Mazola itu. Itu menurut saya menu favorit saya. Terus juga nastar. Oke. Terima kasih banyak Bu Noni sudah berbagi kepada kita semua. Tentunya banyak sekali ya. Tadi saya juga mendengar konsep be humble, be kind, dan be brave gitu ya. Semoga nilai-nilai baik yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat dan mari kita jalankan bersama. Sampai jumpa Bu Noni dan teman-teman, sampai jumpa di podcast bercerita selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.